Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Daily Indah. Di video kali ini aku akan berbagi cerita soal pengalaman aku melahirkan di masa pandemi COVID-19 tahun 2020 ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kalian like, kalian komen pengalaman kalian, dan tentunya jangan lupa subscribe ya. Oke, stay tune to my video. Pengalaman melahirkan aku kali ini tuh kondisinya agak lain ya, karena emang di saat masa mana orang-orang harus berhati-hati, jaga kondisi, jaga tubuh, jaga jarak, dan kita diharuskan harus masuk rumah sakit untuk melahirkan anak. Itu sesuatu yang emang bikin bahagia, campur aduk, takut, cemas, pokoknya itu deh. Gini, awalnya aku kan waktu di hari itu aku udah kontraksi ya, udah menjelang malam itu aku udah kontraksinya udah 5 menit sekali, dan aku masih takut untuk ke rumah sakit karena aku pikir nanti deh kalau udah masuk kontraksi di atas, udah masuk 8 itu aku baru mau ke rumah sakit, karena aku tentunya nggak mau lama-lama di rumah sakit. Dan pada saat itu aku kedatangan tamu, teman lama aku, sahabat aku waktu aku kuliah S2 di Manado dulu. Sebenarnya tuh dia mau antar foto wisuda kita yang sebelumnya aku nggak pernah ambil ya, tapi dia mau ngantar itu. Tapi pas dia lihat aku lagi kesakitan tuh dia langsung ajak aku ke rumah sakit. Katanya nih udah deket-deket nih, nah ayo kakak anterin. Nah karena dia udah maksa, ya udah aku ikut aja. Dan pada saat itu tahu nggak, suaminya kan kesininya naik motor tuh berdua bareng dia bela-belain suruh pulang suaminya ganti dengan mobil. Jadi suaminya balik ke rumah lagi untuk ganti kendaraan roda 4 ya, untuk nganter aku ke rumah sakit. Oke, lanjut. Sampai di rumah sakit itu kan sebelumnya aku cerita ke teman aku tuh, sebelumnya aku cerita yang mana aku takut, kak ini gimana nih mau masuk rumah sakit, katanya mau dirapit. Terus kata dia, udah kamu percaya aja, kalaupun itu harus dirapit, kamu harus yakin, kamu bisa, kamu sehat, dan ini untuk hari bahagia kamu akan ketemu si Dede, insya Allah ya. Dia ngomongnya gitu. Jadi aku rasa takut aku itu langsung, lah jangan takut, bentar lagi aku mau ketemu si kecil kan. Jadi rasa takut itu ya tertutupi dengan rasa kebahagiaan aku gitu. Terus pas sampai rumah sakit, udah parkiran, kita masuk parkiran. Terus kebetulan tuh kita pilih rumah sakit, walaupun rumah sakit umum, cuman sebelumnya rumah sakit ini adalah rumah sakit ibu dan anak. Jadi dia punya gedung tempat bersalin tuh sendiri ya, nggak sekalian dengan gedung UGD-nya. Jadi gedung bersalinnya sendiri. Jadi kita jalan ke gedung bersalin, terus kita masuk. Nah di situ kita laporan, yang mana saya udah masuk kontraksi. Nah ditanya nama dokter yang menangani siapa, dan kebetulan dokter yang saya kontrol selama 9 bulan ini tuh emang prakteknya di rumah sakit ini ya. Terus aku disuruh berbaring, katanya suster mau periksa dalam. Ini udah pembukaan berapa, karena aku cerita ini sakitnya, kontraksinya udah 5 menit sekali ya. Nah udah, jadi aku ke dalam baring, susternya periksa tuh, dia periksa dalam, katanya udah 5 sampai 6 cm. Jadi udah pembukaan 5 sampai 6 ya. Aku kaget, wah ini cepet banget, nggak kayak kehamilan sebelumnya yang lama, yang ini kontraksinya cepet. Jadi setelah baring itu udah dicek, jadi aku bangun lagi kan. Nah teman aku datang, dia bilang, dah aman, kamu tenang aja, di sini nggak ada rapid test. Oh iya kak, benar. Sesuai info yang aku terima sebelumnya itu, kata tetangga aku,
semua rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo itu mengharuskan semua pasien yang masuk itu harus melakukan rapid test. Nah, itu yang bikin aku takut ya, bukan takut sih, cuman khawatir aja. Karena kan aku jarang tidur malam ya, sering begadang, nggak bisa tidur ya pas hamil besar itu. Jadi aku takutnya karena kurang istirahat, bisa-bisa rapid testnya kebaca reaktif, itu maksudku. Tapi alhamdulillah ya, di rumah sakit yang aku datang itu nggak ada rapid testnya, karena dia rumah sakit swasta, salah satu rumah sakit swasta di Kota Gorontalo. Oke, lanjut ya. Terus aku kan udah senang nih nggak ada rapid, alhamdulillah. Tapi semua perawat di situ pakai APD lengkap ya. Jadi kita diharuskan pakai masker, walaupun udah sakit-sakit, udah kontraksi berapa, itu tetap diharuskan pakai masker. Kata suster tuh, Bu, maskernya jangan dilepas ya, nanti pas lahiran aja dilepas. Oke, aku nurut aja. Jadi waktu itu dari pembukaan ke-5 jam 8 malam ya, kalau nggak salah jam 8 malam. Terus jam 10 malam itu dicek dalam lagi, udah masuk pembukaan 8. Nah, saat itu aku pengen pipis. Aku 2 kali buang air ya, kamar mandi. Kamar mandinya dekat situ aja, aku nggak dikasih untuk ke ruangan lagi. Suster bilang, ibu udah nggak usah masuk ke ruangan inap lagi ya, ibu udah di sini aja, di ruang bersalin aja, karena ini bentar lagi mau pembukaan lengkap, jadi beresiko ibu kalau ke ruangan ibu gitu. Jadi aku harus pipisnya di ruangan itu, ruangan bersalin itu. Aku waktu itu ditemani suami aku, dan tahu nggak apa yang terjadi pas di kamar mandi itu? Aku langsung, ini kan kontraksinya pas aku selesai pipis, tapi masih dalam kamar mandi itu aku langsung kepikir, wah aku nih mungkin banyak dosa ya sama suami, aku banyak salah, sampai sakit aku ini, aduh sakit banget, pokoknya nggak tertahan lagi. Jadi karena momennya mungkin pas kita lagi berdua itu, aku minta maaf deh. Kata aku nih gini, Pak, aku minta maaf ya. Nanti heran, kenapa minta maaf apa? Enggak, pokoknya minta maaf aja, selama ini aku banyak salah, aku minta maaf ya. Dia senyum-senyum aja, iya tenang aja sayang, nggak apa-apa, aku udah maafin, alhamdulillah. Dan aku minta didoain semoga persalinannya dilancarkan. Dan emang doa suami itu mujarab banget ya teman-teman. Setelah kita baring lagi tuh, nggak sampai 1 jam kemudian tuh, aku pengen pipis lagi. Kita balik lagi ke kamar mandi yang tadi ya. Nah, aku kan pipisnya duduk, nggak di kloset lagi ya. Aku karena ini aku duduk di bangku aja gitu, dan pas duduk tuh langsung muncrat dah, dan itu bukan pipis tapi air ketubanku pecah. Itu pas itu aku panik kan, aku langsung teriak sama suster, Pak, panggil suster dong, panggil suster. Nah, suster datang, dia bilang, jangan berdiri dulu Bu, tetap tenang, tetap diam, ibu duduk aja di situ, jangan berdiri, nanti berdiri pas sakitnya hilang. Jadi pas pecah ketuban tuh keluar darah, tapi cuma secuil aja sedikit. Ketuban aku alhamdulillah jernih banget ya. Tuh langsung kontraksi lagi, sakitnya luar biasa. Nah, karena suster ngelarang aku untuk berdiri, pas rasa sakitnya muncul tuh aku tahan lagi sakitnya, sakit sekali. Hilang dulu sakitnya, baru aku berdiri. Aku diambilkan kursi roda oleh si susternya. Walaupun tuh jaraknya cuma 5 meter ya dari tempat baring aku, tapi katanya aku harus pakai kursi roda supaya aman. Nah, sampainya di tempat pembaringan aku, di tempat tidur, udah susternya langsung persiapin alat-alat untuk melahirkan. Nah, tahu nggak, saat itu di ruangan tuh lagi banyak banget pasien, lagi banyak orang ya. Kita di situ ada 5 bed, dan 5 bed itu semuanya terisi guys. Ada yang baru pembukaan 2, pembukaan 5, ada yang udah sementara sudah selesai melahirkan dan udah proses penjahitan ya. Terus ada keluarga-keluarganya mereka.
Jadi kita tuh pendampingnya tuh maksimal 2 orang aja. Kalaupun ada 3 orang tuh harus gantian ya. Terus udah nih, udah ngerasa ngeden kan, udah rasa mau melahirkan. Nah, aku dikasih aba-aba tuh 2 suster waktu itu yang melayani aku. Susternya pakai APD lengkap ya, dia pakai maskernya 2 lapis, terus pakai kacamata itu, terus lagi pakai face shield, terus pakai kaos tangan 2 lapis juga tuh saya lihat. Pokoknya lengkap banget. Terus di tempat tidur aku tuh di bagian kepalanya ini tuh pas gini kan, di bagian kepalanya ada plastiknya. Jadi plastiknya tuh begini dikotakin di bagian kepala ya, jadi ketutup. Mungkin pada saat kita mau ngeden melahirkan itu kan suara teriak-teriak, jadi kan nggak muncrat gitu ya. Nggak mungkin kan kita pas melahirkan pakai masker juga kan, pasti dibuka. Nah, aku dikasih aba-aba untuk ngeden. Ya Allah, sakitnya luar biasa. Ngerasa pengen pup tapi sakitnya nggak habis-habis. Dia nggak sampai 1 menit sakit lagi katanya. Disuruh ngeden lagi. Dikasih aba-aba, kakinya harus ngangkang, tangannya di bagian paha. Ayo kata suster tuh, pantatnya jangan diangkat, nanti ada sobekan, jangan diangkat, ibu ngeden aja, terus jangan putus, katanya. Kepalanya udah kelihatan, rambutnya udah kelihatan. Wah, di situ nafas aku, ya Allah. Nah itu kan kebetulan kaki kiri aku, bagian paha aku tuh sebelah kiri, emang pas hamil di trimester 2 itu dia sakit kram-kram gitu ya, jadi agak susah ngangkangnya. Jadi karena susah ngangkang gitu, itu aku dibantu sama tante aku untuk megangin paha aku yang satunya lagi agar bisa leluasa, agar bisa ngangkang dengan baik ya. Nah itu aku suruh ngeden karena kayaknya udah mau pecah gitu. Aku teriak 1 kali, udah, alhamdulillahirrabbilalamin, bayinya keluar. Dan aku lumayan kaget ya, waktu itu bayinya 3,8 kilo dengan panjang 50 cm, jenis kelamin laki-laki ya. Lumayanlah, itu di luar ekspektasi aku, karena di bulan sebelumnya terakhir kali aku ngecek ke dokter tuh beratnya cuma 2,7 kilo. Lumayan naik 1,1 kilo ya. Terus bayinya udah keluar tapi sakitnya masih kerasa guys. Mungkin nggak tahu ya, karena anak laki-laki ya lumayan lebih sakit dari anak perempuan ya, kata orang sih seperti itu ya. Jadi udah, terus setelah itu keluarlah ari-arinya, perut aku ditekan-tekan sama perawatnya biar keluar, katanya biar keluar semua darahnya itu yang kotor dalam perut, biar bersih katanya. Terus aku waktu itu dijahit karena susternya menggunting ya, itu dilakukan proses gunting karena bayinya lumayan besar. Dan untuk menutup robekan gunting itu aku harus dijahit di bagian dalam dan di bagian luar juga. Tapi aku nggak dikasih tahu itu berapa jahitan ya. Dan yang ngejahit aku itu susternya, waktu itu dokternya nggak datang, katanya ada urusan penting, makanya dokternya nggak datang. Jadi ada beberapa dari kita itu melahirkan tanpa dokter, hanya dibantu 2 orang perawat jaga pas malam itu. Aku melahirkan pas pukul 23:59, 1 menit lagi jam 12 teng ya. Jadi waktu itu masih kehitung tanggal 10 Juni. Nah setelah aku dijahit, digantiin baju itu udah, aku udah bersih-bersih kan. Itu aku udah ganti masker lagi, katanya jangan lupa pakai masker lagi. Nah itu aku istirahat, katanya masa pemulihan di masa observasi setelah melahirkan tuh 2 jam harus berada di ruang bersalin, baru bisa pindah ke ruang inap. Waktu itu aku tiduran bentar,
Awalnya aku ditemani suami, terus karena suami aku ada keperluan, dipanggil mama aku waktu itu, jadi aku ditinggal sendiri. Waktu itu pasien yang lain udah dipindahkan ke ruangan, mungkin karena pembukaannya masih di bawah ya. Jadi aku waktu itu cuman 2 bed aja yang keisi. Aku yang udah melahirkan, dan ada teman satu yang udah masuk pembukaan besar ya. Aku dikasih obat 3 macam waktu itu, yaitu Lactamor, itu untuk merangsang ASI ibu. Yang kedua ada obat antibiotik, aku lupa namanya, itu harus dihabiskan. Terus yang ketiga Mevinal, itu obat anti nyeri. Nah, suster nyuruh agar aku makan dulu, terus minum obat itu, langsung diminum. Nah, aku naik kursi roda, itu suami antar aku ke ruangan inap. Nah, sampai di ruangan kita nggak langsung berdiri gitu, karena kebetulan aku pengen pipis. Jadi kata suster jangan langsung berdiri dulu, duduk dulu berapa menit di kursi roda baru ke kamar mandi. Nah, aku turutin deh. Aku duduk di kursi roda tuh sekitar 10 menitan. Nah, makanya Pak udah pengen pipis, udah 10 menit juga kan duduk. Nah, pas mau ke kamar mandi itu kita bertiga kan di kamar berempat dengan si Dede sama si Mama. Ini bukalah kamar mandi. Nah, aku berdiri dari kursi roda masuk kamar mandi, tuh dipegangin Mama sebelah sini, dan di luar kamar mandi ada suami aku. Nah, waktu itu pas berdiri itu aku belum mengeluarkan pakaian dalam aku, tapi udah pusing. Aduh mah pusing, aku pusing. Nggak sampai hitung 1 menitan aku langsung roboh deh, pingsan. Dan mereka panik. Aku berapa menit begitu aku sadar, itu dibangunin oleh suami aku. Nah, bangun. Aku sempat ngedengar kayak gitu ya suaranya, bangun, ayo bangun. Nah, pas aku bangun langsung kayak kebalik dunia tuh, ternyata aku pingsan. Aku kok langsung bangun deh, dibantu sama suami. Langsung, kenapa kamu pingsan, jangan pingsan. Dia udah nangis, dia takut. Nah, sementara mama aku katanya lagi ke ruangan suster. Nah, berapa menit kemudian datanglah mama aku dengan membawa bangku kecil ya, untuk aku duduk di kamar mandi biar bisa buang air. Karena kalau di kloset duduk kan nggak nyaman juga ya. Jadi aku pakai bangku walaupun duduknya agak ke samping gitu ya. Nah, aku duduk deh karena pusingnya belum hilang. Itu aku nggak pengen pipis lagi, udah hilang rasa pipis pokoknya waktu itu. Nah, suami aku tanya, mana perawatnya? Perawatnya belum datang. Ternyata waktu itu perawatnya masih mau pakai APD-nya dulu, karena kebetulan waktu itu udah jam 2 tengah malam, jadi mungkin mereka istirahat bentar ya. Jadi pas mama panggil itu mereka nggak pakai APD lengkap, jadi buru-buru pakai APD lengkap dulu baru ke ruangan kita. Nah, susternya pas datang tuh bawa alkohol, ditaruh di tisu atau di mana gitu ya, langsung dihirupin ke aku gitu, coba hirup ini, langsung pusing mulai hilang. Next, setelah insiden itu aku langsung baring istirahat. Untung waktu itu kata suster, untung aku nggak pendarahan ya, masih aman kok. Terus kita semuanya istirahat. Terus jam 10 gitu dokternya datang, dia periksa aku ya, alhamdulillah katanya sehat ya, ibu dan anak sehat juga. Dan kata dokter aku sorenya udah bisa pulang. Aku kaget, loh hari ini dok? Iya udah bisa pulang, yang penting gak ada keluhan ya alhamdulillah gak ada dok. Dan aku senang banget. Setelah visit dokter tuh aku langsung nyuruh suami aku ke ruang administrasi untuk urus administrasinya ya. Dan sorenya kita balik ke rumah deh dengan membawa si kecil tentunya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita melahirkan aku di masa-masa pandemi corona ya.
Ternyata nggak serumit yang kita pikir ya. Cuman kita harus jaga jarak tentunya, pakai masker sesering mungkin, itu nanti dilepas pas melahirkan. Dan tentunya kita nggak perlu lama-lama di rumah sakit. Seperti yang aku alamin, 1 hari aja cukup ya, itu nggak sampai 1 kali 24 jam di rumah sakit. Aku masuknya jam 8 malam, kita pulangnya jam 3 sore. Oke guys, apabila video ini menurut kalian bermanfaat, silahkan kalian like, kalian komen, kalian share, dan jangan lupa kalian subscribe. Dan apabila ada pertanyaan tentang video ini, silahkan kalian ketik di kolom komentar. Dan juga silahkan kalian share pengalaman melahirkan kalian ya. Oke, see you to my next video. Bye bye.